Kasus penipuan masih sering terjadi hingga saat ini, meskipun telah diberitakan di berbagai media, namun ada saja korban. Nah, apa sih salah satu kasusnya lagi? Yaitu sudah tidak asing, love scammer, love scamming, pemalsuan cinta, penipuan berkedok cinta berujung. Hai media Hengkara, izin share berbagi pengalaman dari salah satu yang melaporkan di WhatsApp kita, yaitu penipuan berkedok cinta. Jadi pada akhirnya, sebelumnya Kak Salma, izin share ya, ini telah mendapat persetujuan dari si korban gitu untuk menceritakan di YouTube gitu. Nah, si Kak Salma ini dia berkenalan dengan orang di salah satu aplikasi Tinder, pencari jodoh. Dia berkenalan dengan seorang anggota polisi. Ini ngakunya saja ya, sebagai anggota polisi dengan wajah yang sangat rupawan. Tanpa pikir panjang, si Salma termakan cinta. Sudah 1-2 bulan Salma melakukan komunikasi dengan senangnya hingga sampai dari cinta hingga tereksploitasi. Nah, apa sih salah satu yang dieksploitasi? Yaitu pemerasan dan juga pengancaman untuk menyebarluaskan video. Awalnya si Salma dijanjikan janji manis, yaitu akan dinikahi. Karena si Salma ini single dan memang waktunya untuk menikah, maka si Salma mengiyakan. Dan Salma pun tidak pikir panjang karena ya secara karir dia sudah mapan, sudah bagus sebagai anggota polisi. Nah, buat pelajaran kita semua, terutama bagi perempuan, hati-hati ya jika mengenal seseorang dengan mengaku identitas yang luar biasa. Perlu kita curigai ya, bukan kita selalu negative thinking, tapi ada kalanya itu untuk memprotek kita. Nah, apalagi ini, belum lama, belum pernah ketemu, si Salma langsung diajak untuk ketemuan, tetapi alasannya si pria tidak punya uang dengan bermacam-macam alasan. Nah, akhirnya si Salma pun transfer gitu ya. Setelah transfer, dia alasan lagi minta ditransfer yang kedua kalinya sampai ketiga kalinya. Namun setelah beberapa kali transfer, akhirnya Salma sadar dan ingin menemuinya kan, karena kan pacarnya ya, pacar di dalam sosial media. Nah, tetapi si pria ini selalu banyak alasan gitu ya. Nah, pada akhirnya mereka juga, karena si Salma ini sudah terlanjur cinta, si Salma ini ya untuk menahan rasa rindunya dengan video call dan lain-lain. Namun di tengah pertengahan ada sesuatu yang harusnya tidak dilakukan oleh si Salma. Hingga pada ujungnya setelah mereka melakukan VCX gitu ya, si Salma ini kemudian dieksploitasi, yaitu akan diancam akan disebarluaskan videonya. Nah, maka dari itu si Salma ini ketakutan hingga ujungnya si Salma mau transfer. Katanya, sayang transfer aku, kalau tidak aku akan sebarkan video. Kemudian karena si Salma ini takut, akhirnya Salma terus mentransfer di saat dia minta. Namun kini Salma sadar, kemudian memberanikan diri untuk membongkar kedok ini karena Salma udah 100% bahwa ini adalah penipuan. Hasil jerih payahnya selama bekerja, tabungannya habis hanya untuk membiayai cinta palsunya itu. Di sini juga bisa catatan untuk kita semua ya, untuk kalian yang sudah terlanjur VCX dan lain-lain, ketika diancam akan disebarluaskan, kalian tidak perlu panik ya, karena semua sudah ada pasalnya. Menyebarluaskan video dan lain-lain tanpa seizin pemilik juga bisa dikenakan pasal. Oke, jadi kalau ada sesuatu yang mengancam kalian, langsung aja lapor ke pihak yang berwajib supaya tidak bangkrut dua-duanya. Sudah bangkrut ini, rusak image, kemudian rusak juga, hancur rekeningnya. Ya, saldo Anda habis hanya karena si penipuan. Jadi buat kalian hati-hati ya ketika ada seseorang yang mengaku dari luar negeri, memasang foto ya yang cakep dan rupawan gitu, itu hati-hati banget guys. Karena
ketika seseorang mencintai Anda dan menyayangi Anda, maka akan ada namanya pengorbanan. Salah satunya pengorbanan waktu, ya. Tidak baru pertama kenal sudah minta duit, transfer duit, memberatkan Anda. Ya, tapi kalau sudah ketemu itu mungkin it's okay ya, it's okay, kalian bisa saling membantu ya. Tapi kalau misalkan kalian belum pernah ketemu sama sekali dalam dunia nyata, lebih baik jangan transfer, jangan beri apa yang kalian miliki hanya untuk cinta semu, oke? Banyak kasus mengaku pria-pria tampan sekali dari luar negeri ya, seolah-olah dia bisnismen atau dia mengaku pekerjaannya yang bagus-bagus ya. Tidak semuanya ya, tapi kan kalau untuk penipu pasti ingin si calon korbannya itu segera terperangkap sehingga melakukan aksi-aksinya dengan berbagai cara. Nah, kalian harus waspadai ya. Nanti di next video saya akan bahas ciri-ciri orang yang biasanya mau menipu, oke? Terima kasih ya. Terima kasih ya Kak Salma sudah mau berbagi cerita di sini, sehingga kita pun bisa saling berbagi kisah yang terjadi supaya kedepannya lebih berhati-hati, terutama untuk bagi yang penipuan cinta ini, untuk bagi perempuan ya, karena kita ini seringkali mau ditipu sama pihak-pria yang tidak bertanggung jawab. Oke, aku cinta kalian semua. Terima kasih.